Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pergi kemana? Chu Feng dan Bai Ruoshan bertanya pada saat yang sama. Aku akan untuk kembali ke aliansi spiritualis dunia, karena dari situlah aku berasal. Selain itu, jika aku tinggal di sini, aku hanya akan membuat lebih banyak masalah bagi Departemen Peramuan Obat, kata Sima Ying. Itu bagus juga, ucap Chu Feng dan Bai Ruoshan sambil mengangguk. Dengan situasi saat ini, memang tidak cocok bagi Sima Ying untuk terus tinggal di Gunung Qianwood. Namun, aku harap kalian berdua akan ikut bersamaku, kata Sima Ying. Apa? Ikut denganmu ke World Spiritist Alliance? Seru Chu Feng dan Bai Ruoshan dengan terkejut. Itu benar, aku ingin kalian berdua datang ke World Spiritist Alliance bersama denganku. Karena di sana tidak ada yang berani menggertak kalian berdua. Selanjutnya dengan bakat kamu, aliansi spiritualis dunia akan jauh lebih baik untuk prospek masa depan kamu, kata Sima Ying. Sima Ying, jangan bercanda. Kami adalah murid Gunung Qianwood. Bagaimana mungkin kami bisa pergi ke World Spiritist Alliance? Bai Ruoshan dengan datar menolaknya. Bai Ruoshan, dengarkan aku. Di World Spiritist Alliance, kalian berdua bisa mendapatkan peluang yang lebih baik. Dalam hal sumber daya kultivasi, aliansi spiritualis dunia kita pasti melampaui Gunung Qianwood. Selain itu, aku tidak memberitahumu kalian berdua untuk meninggalkan Gunung Qianwood, dan bergabung dengan aliansi spiritual dunia. Aku hanya berpikir bahwa, itu akan lebih baik bagi kamu berdua untuk berlatih di World Spiritist Alliance. Dengan situasi kamu saat ini, tidak akan ada prospek di masa depan di Gunung Qianwood. Apapun yang terjadi di tempat ini, kamu akan sangat mudah untuk dikalahkan. Jika kamu tinggal di sini, masa depan kamu hanya akan menjadi jalan penuh dengan penghalang sepanjang waktu. Jadi, kalian berdua sama sekali tidak bisa terus tinggal di Gunung Qianwood. Kalau tidak, kamu hanya akan menunda diri sendiri, dan membahayakan diri kamu sendiri. Di masa depan, ketika kultivasi kamu telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan situasi di Gunung Qianwood agak membaik, maka kamu dapat kembali untuk melakukan pembalasan. Ini adalah strategi yang menguntungkan kalian berdua, saran Sima Ying. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu masuk akal, itu tetap saja bahwa ketiga tetua telah dipenjara karena kita. Jika kita pergi sekarang, itu akan menjadi tidak loyal dan tidak bermoral. Bai Ruoshan menolak lagi, dan dia mulai menjadi emosional. Tapi kan, bahkan jika kalian berdua tinggal di sini, apakah itu berarti kamu akan bisa menyelamatkan mereka? Apa yang akan kamu lakukan hanya akan membuang-buang waktu, dan kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa, ucap Sima Ying juga menjadi emosional. Berhenti berdebat, tiba-tiba saja Chu Feng berbicara. Dia menoleh ke arah Bai Ruoshan dan berkata, apa yang dikatakan Sima Ying benar. Dengan situasi yang kita hadapi sekarang, jika kita tinggal di Gunung Qianwood, kita tidak akan dapat mencapai apapun hingga sedemikian rupa. Bahkan jika ketiga tetua itu dibunuh, kita hanya akan menerima berita tentang mereka yang terbunuh setelah mereka terbunuh. Selain itu, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa, ucap Chu Feng. Chu Feng, mungkinkah niatmu adalah? Seru Bai Ruoshan sambil menatap Chu Feng. Matanya bahkan terus berkedip-kedip. Kita bisa meninggalkan Gunung Qianwood, dan pergi ke domain aliansi spiritualis dunia untuk sementara waktu. Namun, bukan berarti kita harus benar-benar pergi ke World Spiritist Alliance. Kami hanya pergi ke sana sehingga kami dapat menemukan peluang baru, kata Chu Feng. Ini, seru Bai Ruoshan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Bai Ruoshan menjadi diam. Namun, itu bisa dilihat bahwa dia sedikit goyah. Adapun keputusan Chu Feng ini, dia dengan hati-hati sudah memikirkan situasi mereka. Memang tidak cocok bagi mereka untuk terus tinggal di Gunung Qianwood. Belum lagi, berapa banyak kemajuan yang bisa mereka peroleh jika mereka tinggal di Gunung Qianwood.
Maka tidak akan terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka saat ini dikelilingi oleh musuh di semua sisi. Bahkan jika suatu hari Departemen Hukuman menjadi tidak berperasaan, dan memutuskan untuk mengirim tetua manajemen untuk membunuh mereka, hal seperti itu juga bukannya tidak mungkin. Gunung Cianwood ini sangat berbahaya. Terutama setelah tetua Hongmo dan para tetua lainnya di penjara, tempat ini menjadi lebih sangat berbahaya. Tepatnya, itu bukan hanya Gunung Cianwood, tapi seluruh domain Cianwood sangat berbahaya. Tidak peduli seberapa enggannya mereka, kepergian mereka adalah pilihan terbaik bagi mereka. Paling tidak, kepergian ini akan memberi mereka kesempatan untuk menemukan jalan keluar baru dari krisis ini. Selanjutnya, Chu Feng juga punya peta. Di dalam peta itu ada beberapa tempat. Adapun tempat itu, disitulah ia ingin pergi ke tempat yang paling setelah datang ke Tanah Suci Martialism. Nama tempat itu adalah Hutan Bambu Daun Gugur. Kebetulan sekali bahwa hutan bambu Valen Leaves terletak sangat dekat dengan domain aliansi spiritualis dunia. Paling tidak, jika seseorang ingin mencapai hutan bambu daun gugur, maka seseorang harus melalui domain aliansi spiritualis dunia. Chu Feng, jika kamu berencana untuk pergi, aku akan ikut denganmu. Aku akan selalu mendukung keputusan kamu. Tiba-tiba saja, Bai Ruoshan berbicara. Itu dapat dilihat bahwa dia telah membuat keputusan untuk mengikuti Chu Feng. Bahkan jika kita ingin pergi, ini tidak sesederhana itu. Masih ada dua hal lagi yang harus kita selesaikan. Pertama, itu ada batas energi. Meskipun domain Cianwood tidak terletak jauh dari domain Spiritis Alliance, namun mereka dipisahkan oleh batas energi. Selain itu, kami tidak memiliki kekuatan untuk menerobosnya. Dan hal kedua, jika Departemen Hukuman benar-benar ingin berurusan dengan kita, maka pada saat kita pergi, mereka kemungkinannya akan mengirim orang untuk mengejar kita. Kalau begitu, sebelum kita bisa meninggalkan Gunung Cianwood, kita akan dibunuh dan dibiarkan tanpa mayat yang utuh, kata Chu Feng. Oh, aku punya cara. Kakek aku mengajari aku teknik pembentukan yang mampu membuka batas energi. Hanya saja, persyaratan teknik formasi itu sangat tinggi, dan aku tidak mampu mengaturnya. Tapi Chu Feng, kamu mungkin saja bisa melakukannya. Setelah kamu mengatur formasi, kami bertiga dapat bekerja sama untuk mengaktifkannya. Selama kita diberi jumlah waktu yang cukup, kita pasti dapat memotong batas energi itu. Mengenai poin kedua yang kamu khawatirkan ini, jujur saja, jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk kalian berdua, bahkan jika kamu tetap berada di Gunung Cianwood, mereka cepat atau lambat akan menemukan kesempatan untuk melakukannya. Daripada hanya duduk di sini dan menunggu kematian, maka akan lebih baik bagi kamu untuk mengambil risiko. Kita bisa segera pergi secara diam-diam, itu agar mereka tidak mengetahuinya. Selama kita tidak memberi tahu mereka tentang hal itu, bagaimana mungkin mereka bisa mengejar kita untuk membunuh kita? Kata Sima Ying. Tidak, itu tidak akan terjadi, itu terlalu berisiko. Balas Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Karena mereka berencana untuk pergi, dia merasa bahwa mereka harus cukup persiapan. Pada saat seperti itu, dia tidak ingin mengambil risiko lagi. Jika kita benar-benar berencana untuk pergi, maka aku memiliki metode yang pasti, kata Bai Ruoshan. Jangan menyarankan agar aku pergi dan memohon bantuan dari Gunung Cianwood. Selain senior Hongmo, aku tidak akan meminta orang lain untuk mengantarkan aku kembali ke aliansi spiritualis dunia. Itu karena, aku tidak bisa mempercayai mereka, ucap Sima Ying sambil menggelengkan kepalanya. Yakinlah, kamu tidak perlu meminta bantuan. Aku bisa melakukan ini sendiri, kata Bai Ruoshan. Ruoshan, metode apa yang kamu miliki? Tanya Chu Feng. Suruh ibuku datang menjemput kami dari Gunung Cianwood, dan kemudian minta dia untuk mengirim kami ke domain aliansi spiritualis dunia, kata Bai Ruoshan. Senior Bai, seru Chu Feng dengan sangat terkejut, itu ketika dia mendengar kata-kata itu. Ibu Bai Ruoshan, Bai Suyan, dia adalah seorang wanita yang sangat misterius. Dari pertama kali Chu Feng menatapnya, dia tahu bahwa dia sangat kuat.
Namun, kata-kata yang dikatakan Bai Ruoshan kepadanya, itu paling jelas mengisyaratkan sesuatu yang lain. Itu adalah, bahwa Bai Xuyan memiliki kemampuan untuk melindungi mereka, dan juga kekuatan untuk membawa mereka dengan aman ke domain aliansi spiritualis dunia. Meskipun dia sudah tahu bahwa Bai Xuyan sangat kuat, tapi Chu Feng tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sekuat ini. Dengan kekuatan seperti itu, mengapa dia tinggal di Sekte Ascension? Ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Itu benar, aku akan meminta ibuku untuk datang membantu kita. Biarkan saja masalah ini ditangani olehku. Sebelum dia datang, kita semua akan tinggal di Departemen Peramuan Obat. Meskipun tempat itu juga tidak sepenuhnya aman, tapi itu setidaknya jauh lebih aman daripada wilayah kita masing-masing, kata Bai Ruoshan. Itu memang satu-satunya cara, ucap Chu Feng sambil mengangguk. Setelah membuat keputusan, ketiga orang itu tidak ragu-ragu sama sekali. Setelah dengan santai mengemas beberapa barang, mereka bertiga meninggalkan divisi Asura, dan mulai melanjutkan untuk berlindung di Departemen Peramuan Obat. Dentang-dentang-dentang. Namun, tepat setelah mereka bertiga mulai terbang, semburan gema namun tidak menusuk telinga yang dapat mengintimidasi korban, itu mulai berdering satu demi satu. Ketika lonceng itu terdengar, banyak murid dan tetua yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit, dan mulai terbang ke arah Mission Plaza. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, orang akan dapat mendengar bahwa suara itu datang dari Mission Plaza. Suara ini, mungkinkah? Mendengar itu, baik Chu Feng maupun Bai Ruoshan menjadi terkejut. Mereka berpaling satu sama lain, dan berbicara secara bersamaan. Misi tingkat naga, seru keduanya. Misi tingkat naga, apa itu? Sima Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk para murid Gunung Qianwu, terlepas dari apakah itu sumber daya kultivasi, keterampilan bela diri, teknik misterius, atau apapun itu, jika mereka menginginkannya, maka mereka harus menukarkannya dengan poin prestasi mereka. Poin pencapaian ini hanya bisa didapatkan dengan melakukan misi. Adapun misi di Gunung Qianwu, mereka dipisahkan menjadi kelas serigala, kelas leopard, kelas harimau, kelas singa, dan kelas naga. Di antara mereka, tingkat naga adalah yang paling sulit. Namun, seseorang tidak bisa hanya melakukan misi tingkat naga seperti yang mereka inginkan. Ini juga pertama kalinya bagi Ruoshan dan aku, untuk menemukan misi tingkat naga sejak kami bergabung dengan Gunung Qianwu, jelas Chu Feng. Wah, sebenarnya hal itu semenarik ini. Dalam hal ini, mari kita pergi dan melihat apa sebenarnya misi tingkat naga ini, ucal Sima Ying. Setelah mendengar penjelasan Chu Feng, Sima Ying segera menjadi tertarik. Penampilannya yang bersemangat dan ingin tahu, itu benar-benar seperti seorang gadis kecil. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan itu? Misi kelas naga pasti akan menarik banyak murid. Aku takut kalau Tao Xiangyu dan yang lainnya akan ada di sana juga. Jika kita bertemu mereka, aku takut kita akan mulai bertarung lagi. Dengan tetua Hongmo dan para tetua lainnya di penjara saat ini, maka sudah dapat dipastikan tidak ada orang yang akan mendukung kami. Karena itulah, kita yang akan pergi keluar menjadi semakin bingung. Ucap Bai Ruoshan sambil menggelengkan kepalanya. Apa yang perlu ditakutkan? Jika kita bertemu mereka, kita akan mengabaikan mereka. Terlebih lagi, dengan banyaknya orang yang pergi ke sana, bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan mereka? Jika kita bersembunyi di antara kerumunan, mereka tidak akan dapat menemukan kita. Chu Feng, ayo kita periksa. Karena kalian berdua akan segera meninggalkan Gunung Qianwu, tidakkah kalian ingin melihat dengan pasti seperti apa misi tingkat naga sebelum pergi? Ucap Sima Ying. Melihat bahwa Bai Ruoshan tidak menyetujuinya, Sima Ying berbalik dengan sungguh-sungguh dan mendesak Chu Feng. Itu karena, dia ingin mendapatkan persetujuan Chu Feng. Itu benar, Ruoshan, mari kita periksa saja dulu. Itu tidak apa-apa, asalkan kita tidak mendaftar untuk berpartisipasi di dalamnya, kata Chu Feng. Cih, baiklah, balas Bai Ruoshan. Melihat bahwa Chu Feng telah menyetujuinya, Bai Ruoshan hanya bisa mengangguk. Namun, dia tidak mengangguk begitu saja.
Justru sebaliknya, dia tampaknya memiliki sedikit antisipasi. Itu dapat dilihat, bahwa dia benar-benar ingin melihat misi tingkat naga Gunung Cianwood juga. Setelah mereka membuat keputusan untuk pergi, mereka bertiga mulai dengan cepat terbang menuju Mission Plaza. Mission Plaza saat ini sudah penuh dengan orang. Langit dan tanah tertutupi oleh manusia. Bukan hanya para murid saja, bahkan banyak para tetua juga datang. Karena ada begitu banyak orang, dan faktanya bahwa perhatian semua orang terfokus pada Mission Plaza, maka Chu Feng, Bai Ruoshan, dan Sima Ying tidak mencoba untuk sengaja menyembunyikan diri. Justru sebaliknya, mereka berjalan ke dalam kerumunan. Melalui kerumunan, Chu Feng dapat melihat bahwa pusat Mission Plaza, lokasi untuk menerima misi tingkat naga, itu relatif luas dan kosong, dan hanya beberapa sosok saja yang ada di sana. Orang-orang itu adalah para tetua. Dari bilah hukuman yang ada pada pinggang mereka, orang bisa mengatakan bahwa mereka adalah anggota Departemen Hukuman. Selanjutnya, mereka dipimpin oleh seorang tetua manajemen. Selain para tetua ini, itu ada juga sosok yang tidak dikenal. Itu adalah seorang lelaki tua yang memegang tongkat, dan dia berjalan dengan punggung bungkuk. Bukan saja dia tampak asing, pakaiannya juga relatif tidak biasa. Dia sudah jelas bukan seseorang dari Gunung Cianwood. Selain para tetua, ada juga dua murid di pintu masuk untuk menerima misi tingkat naga. Mereka adalah wajah yang dikenalnya. Kepala Divisi Beast King, Ben Leihu, dan orang yang secara sukarela mengakui kekalahannya saat dia mulai bertarung dengan Bai Ruoshan, yaitu Wang Jingzi. Selanjutnya tidak lama setelah Chu Feng, Bai Ruoshan, dan Sima Ying tiba, maka Tao Xiangyu, Bai Yun Xiao, Qian Yu, dan Zhao Jingang juga tiba secara berurutan. Satu demi satu, mereka mendarat di daerah yang ditunjuk untuk menerima misi tingkat naga, dan kemudian berdiri di samping para tetua itu. Bukan karena para murid tidak diizinkan untuk mendekati area itu. Hanya saja, itu hanya murid dengan kekuatan yang diizinkan untuk mendekati tempat itu. Dengan demikian, mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup secara alami tidak akan berani begitu dekat dengan tetua manajemen. Namun meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat, tapi secara praktis semua murid yang mengetahui tentang misi tingkat naga ini telah bergegas ke Mission Plaza. Dari sini dapat dilihat, betapa menariknya misi kelas naga itu. Ketika semakin banyak murid tiba di Mission Plaza, pada saat ada begitu banyak orang sehingga mereka telah penuh sesak di Mission Plaza, tetua manajemen dari Departemen Hukuman akhirnya berbicara. Semua orang, sekelompok Beast Dragon Monster telah muncul di Laut Hijau tanpa batas di domain Cianwood kami. Mereka yang bukan berasal dari Laut Hijau tanpa batas telah datang, dan mereka juga mendirikan kemah di sana. Kemah-kemah ini telah membawa kerusakan ke daerah sekitarnya, dan mereka telah menginvasi dan melecehkan pemilik asli tanah itu, yaitu suku Yuanshi dari Laut Hijau tanpa batas berulang kali. Hari ini, kepala suku Yuanshi secara pribadi datang ke Gunung Cianwood kami untuk mencari bantuan. Dia berharap, kalau kita bisa mengusir sekelompok Beast Dragon Monstrous yang nakal dari Laut Hijau tanpa batas ini. Namun, aku merasa bahwa monster naga mengerikan ini benar-benar terlalu biadab. Jika kita hanya mengusir mereka, kemungkinannya mereka hanya akan menyerang dan melecehkan domain lain. Jadi, Gunung Cianwood kita telah merencanakan untuk membantu orang-orang ini menghilangkan kejahatan, dan benar-benar memberantas kelompok Beast Dragon Monster ini. Beast Dragon Monstrous ini luar biasa kuat. Telah dikatakan bahwa mereka memiliki garis keturunan dari Divine Beast yang legendaris, yaitu naga. Karena itulah mereka sangat kuat, dan tidak bisa dianggap remeh. Menangani mereka adalah tugas yang sangat berbahaya. Namun, ini juga merupakan kesempatan yang langka, dan juga pengalaman langka bagi kamu semua. Setelah membahas masalah ini, kami memutuskan untuk tidak mengirim tetua untuk berurusan dengan mereka. Sebagai gantinya, kami berencana untuk mengirimkan murid-murid paling terkenal dari Gunung Cianwood kami untuk melenyapkan binatang buas naga ganas ini.
Karena faktanya bahwa bis naga mengerikan sangat sulit untuk ditangani, dan bahkan bisa dikatakan berbahaya, maka kami memutuskan bahwa itu akan menjadi misi tingkat naga. Agar tidak membuat bis Dragon Monster mengerikan ini kabur, maka jumlah orang yang akan bisa melanjutkan misi tingkat naga ini kali ini adalah 6 orang saja. Selama kamu adalah murid inti dan tertarik untuk melakukan misi ini, maka kamu bisa datang ke sini untuk mendaftar untuk ujian. Setelah ujian, ke-6 orang dengan peringkat tertinggi akan mendapatkan kualifikasi untuk melanjutkan misi ini. Siapapun yang bisa membawa kembali kepala monster-monster naga mengerikan itu, mereka akan mendapatkan 100.000 poin prestasi. Terlepas dari ini, suku Yuanshi juga akan menyiapkan hadiah khusus sebagai ucapan terima kasihnya. 100.000 poin prestasi. Sebanyak itu ya. Sebenarnya ini adalah monster naga yang mengerikan. Mereka adalah binatang buas yang luar biasa biadabnya, dan itu sudah jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang buas biasa. Apa yang harus ditakuti dari mereka? Karena tetua bersedia untuk mengirim kami, itu berarti mereka berada pada level yang bisa kami tangani. Lord Elder pasti tidak akan membiarkan kita membuang hidup kita begitu saja. Tidak perlu memikirkan hal ini lagi. Ini sudah tidak ada harapan. Hanya ada 6 orang yang bisa pergi, bagaimana mungkin akhirnya menjadi kita yang akan pergi? Lihatlah, 6 jenius di daftar suksesi Qianwood sudah datang. Ayo pergi, itu sudah ditentukan bahwa ke-6 orang itu adalah mereka. Kawan-kawan, mari kita berhenti bermimpi tentang hal ini. Tidak, itu salah. Bukankah Wang Jingzi telah dikalahkan oleh Bai Ruoshan, dan tidak lagi berada di daftar suksesi Qianwood? Omong kosong, Wang Jingzi bahkan tidak bertarung dengan Bai Ruoshan pada saat itu. Selain itu, bahkan jika dia lebih lemah dari Bai Ruoshan, dia masih bukan seseorang yang bisa kita bandingkan. Siapakah di antara kalian semua yang berani mengatakan bahwa kamu bisa mengalahkan Wang Jingzi? Siapa yang peduli tentang itu? Aku datang hanya untuk menikmati pertunjukan. Aku akan melihat siapa yang akan dapat memperoleh kualifikasi untuk melakukan misi tingkat naga ini. Tentu saja, aku lebih tertarik pada siapa yang akan bisa mendapatkan kepala dari kepala monster-monster Monstrous Dragon Beast itu, ucap kerumunan. Begitu kata-kata tetua itu meninggalkan mulutnya, kerumunan yang sebelumnya diam, mereka pun segera meledak dalam keributan. Semua jenis suara mulai beresonansi melalui Mission Plaza, itu ketika kerumunan mulai bersemangat membahas misi tingkat naga ini. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat, tapi mereka masih menyingsingkan lengan baju mereka, dan tampaknya ingin berangkat dan memberikan segalanya untuk mencoba memeriksanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.